Baik, pada siang hari ini kita akan mempelajari tentang seri kesehatan dan kebugaran, dan khusus untuk ke adik-adik yang akan menyelesaikan kelas Master Guide, sahabat ini kita akan belajar tentang New Start. Apa itu New Start, kemudian apa yang tertera di dalam konsep Roh Nubuat, dan juga Kakak akan sampaikan beberapa penelitian para ahli dari dunia modern. Kita akan ikuti bersama dalam beberapa sesi ke depan. Baik, untuk referensi ini Kakak peroleh dari beberapa situs yang adik-adik juga bisa lihat nanti di internet, dan ini adalah website yang dimiliki atau diterbitkan oleh Gereja Advent. Nah, kemudian berikutnya, mengapa kita harus mengetahui cara untuk hidup sehat melalui gaya hidup New Start? Jadi di Journal of Adventist Education yang diterbitkan tahun 2011, dikatakan bahwa penelitian menemukan anggota gereja Advent yang teratur mempraktekkan prinsip gaya hidup sehat New Start mengalami penurunan tingkat stres dalam pekerjaan. Jadi luar biasa sekali manfaat dari New Start ini apabila dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Kemudian, ada seorang peneliti soal gaya hidup manusia bernama Dan Buettner. Dia mengatakan bahwa untuk bisa usia panjang, maka manusia harus memiliki gaya hidup dan pola makan yang sehat. Dan istimewanya pada saat dia melakukan penelitian pada tahun 2005, itu salah satu kelompok yang juga memiliki umur panjang adalah mereka yang tinggal di Loma Linda, California, Amerika Serikat, yaitu orang-orang Advent yang hidup dengan gaya hidup sehat, pola makanan yang berimbang, dan mereka merupakan responden yang memiliki usia panjang. Dan tulisan ini sudah dimuat di National Geographic tahun 2005. Jadi luar biasa sekali manfaat bagi kehidupan kita apabila kita mempraktekkan praktek New Start. Nah, apa sebetulnya itu New Start? Ada kurang lebih 20 slide di depan. Kakak akan coba bahas secara cepat, dan adik-adik kalau mau mencatat silakan untuk kita jadi pengetahuan bagi kita. Nah, dasar penulisan dari New Start ini sendiri adalah dari tulisan Nyonya White, yang kita percayai tulisan itu adalah tulisan yang sangat berpengaruh dan penting di dalam kehidupan kita. Nah, Nyonya White ini sudah banyak menulis artikel-artikel kesehatan yang terkenal, misalnya adalah pertarakan atau temperance. Kemudian ada juga yang nasihat untuk diet dan makanan. Ini sudah diterjemahkan juga di dalam bahasa Indonesia. Nah, dari tulisan ini ada sebuah organisasi yang disebut sebagai organisasi dengan gaya hidup Advent. Didirikan oleh orang Advent, tapi tidak merupakan organisasi Advent. Ini adalah Weimar Institute yang terletak di California, di Amerika Serikat. Nah, salah satu dokter yang ada di Weimar Institute ini bernama Dr. Vernon Foster. Dia juga selain dokter, dia adalah evangelis yang sudah melayani di banyak tempat di dunia ini, dan dialah yang menuliskan buku New Start pada awal 1990-an, dan inilah yang akhirnya dipopulerkan oleh gereja Advent dan menjadi hal yang harus kita lakukan pada saat ini. Oke, nah secara umum New Start ini adalah merupakan 8 kategori gaya hidup yang dituliskan oleh Dr. Forster tadi. Yang pertama adalah nutrition atau makanan, kemudian exercise, berolahraga atau gerak badan, water, air yang kita konsumsi, sunlight, sinar matahari, temperance, pertarakan atau menahan diri dari hal-hal yang tidak baik, air ini adalah udara, rest, beristirahat, dan terakhir trust in power divine atau percaya kepada Tuhan. Kita coba lihat satu persatu secara cepat. Nah, sekarang kita lihat soal nutrisi. Nah, di dalam tulisan Dr. Vernon Foster, dia mengatakan bahwa mengerti nutrisi adalah bagaimana kita dapat mengerti keseimbangan dalam memilih menu makanan. Jadi, hal yang paling penting dan mendasar dalam kehidupan manusia yang sehat adalah makanan yang sehat dan berimbang. Nah, Nyonya White sudah menuliskan
dari tahun 1868 di buku Council on Diet and Foods, bahaya dari makanan-makanan yang tidak sesuai dengan prinsip Alkitabiah. Jadi kalau di Alkitab kita tahu yang disarankan adalah seperti yang digambar ini, yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Tetapi manusia telah merubahnya menjadi makanan daging, kemudian makanan siap saji. Nah, di sini katakan bahwa pemakan daging merusak sistem di dalam tubuh, mengaburkan kecerdasan, dan menumpulkan kepekaan moral. Kewajiban untuk terkena penyakit meningkat 10 kali lipat dengan makan makanan daging, tentunya kalau berlebihan. Ya. Nah, bagaimana dengan riset dari ahli-ahli kesehatan pada saat ini? Nah, kakak coba mencari dan memang benar, mengonsumsi daging menyebabkan kelelahan dan kabut otak. Nah, kenapa? Karena daging itu beda dengan buah. Kalau buah itu cepat diproses di dalam tubuh untuk menjadi sumber energi, tapi kalau daging itu lama. Jadi dia bisa membusuk di dalam tubuh kita, dan akhirnya itu akan menjadi bukan menjadi sumber kesehatan, tapi malah menjadi sumber penyakit. Nah, daging itu juga berpengaruh kepada penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung, karena dia sifatnya menimbun lembang di dalam pembuluh darah, sehingga aliran darah yang di aliran makanan yang dibawa oleh darah itu tidak menembus ke jantung mungkin, sehingga akhirnya terjadilah serangan-serangan jantung yang menyebabkan kematian. Nah, jantung ini masih merupakan penyakit mematikan nomor satu mungkin di dunia ya, atau di seluruh Indonesia, dan kita harus berhati-hati dengan makanan. Itulah bahaya konsumsi daging berlebihan. Saat ini kita makan mungkin daging tapi dalam konsumsi yang cukup. Nah, itu N yang pertama adalah nutrition. Kedua adalah exercise. Nah, ini gambar di sini adalah gambar seorang yang sedang berolahraga. Nah, apa nasihat tulisan dari Dr. Foster di sini adalah minimal itu olahraga 30 menit 4 kali dalam 1 minggu. Jadi kalau 4 kali dalam 1 minggu, 30 menit setiap durasi, berarti minimal 2 jam olahraga kita setiap hari. Nah, tulisan Nyonya White ini menyebutkan apa fungsi dari olahraga. Di dalam buku The Health Reformer dikatakan bahwa agar otak memiliki kejernihan dan kekuatan pikiran dan mental, otot-otot tubuh harus berolahraga setiap hari untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Nah, adik-adik di sini banyak berolahraga, mungkin olahraga menembak di game online ya. Kakak tahu itu banyak adik-adik yang suka berolahraga hanya di gadget. Itu bukan olahraga, itu malah pikiran kita makin stres dan kita hanya duduk sepanjang hari. Oleh sebab itu, kita harus pergi keluar, jalan, berlari, atau kalau ada di lokasi yang punya gym, kita coba di sana. Minimal 4 kali seminggu. Nah, ini 4 kali seminggu dan masing-masing 30 menit. Jadi 2 jam 1 minggu kita harus berolahraga. Nah, kita lihat manfaat olahraga bagi kesehatan remaja. Ini ada tulisan dari World Health Organization, WHO. Remaja di dunia tidak berolahraga secara cukup. Karena apa? Remaja di dunia ini lebih banyak sekarang gadgetan atau gadgetan ya, bermain game online. Nah, itu berdampak pada kondisi kesehatan mereka di masa depan. Hasilnya dari survei tersebut, 81% remaja di usia 11 sampai 17 tahun, ini usia-usia Pathfinder, yang tidak melakukan olahraga minimal 1 jam sehari. Ini kakak ambil dari harian Kontan. Jadi olahraga yang cukup itu sangat penting bagi kehidupan kita. Nah, apa manfaat olahraga? Nanti sudah dibuktikan secara studi, olahraga bisa meningkatkan kemampuan berpikir di segala usia. Latihan aerobik jika dilakukan teratur dapat meningkatkan kemampuan berpikir bahkan di usia yang lebih dari 20 tahun. Jadi usia seperti kakak-kakak ini yang sudah orang tua, penting untuk kita berolahraga setiap hari. Tadi yang sudah disebutkan, harap diingat, minimal 30 menit dan 4 kali dalam seminggu. Apa yang bisa dilakukan? Ya bisa aja di kamar kita sit up atau push up, ataupun kalau keluar jalan berkeliling, ataupun lari kalau memang bisa. Nah, itu akan sangat bermanfaat. Yang penting kita berolahraga, bergerak badan, dan mengeluarkan keringat. Nah, berikutnya adalah, jadi tadi udah ada nutrition, kemudian
exercise. Yang ketiga adalah water atau air. Nah, air dikonsumsi setiap hari, banyak air, minimal 6 sampai 8 gelas sehari ya. Jadi ini bukan gelas kecil, tapi gelas yang normal seperti ini, 6 sampai 8 gelas. Ada sumber mengatakan harus 2 liter satu hari. Nah, New White mengatakan air murni untuk diminum, udara segar untuk bernafas. Itu fungsinya sangat banyak, menyegarkan organ tubuh, membersihkan darah, membantu alam dalam tugasnya mengatasi kondisi yang buruk. Ya, kita sering melihat kalau misalnya orang kekurangan oksigen, ya, dia pingsan misalnya, dia mungkin tidak bisa bergerak ataupun kehilangan kesadaran. Nah, biasanya orang langsung ambil air karena air itu dipercaya dan secara medis dipercaya untuk membawa juga udara ke seluruh tubuh, terutama ke otak untuk membantu dia sadar kembali. Nah, apa survei yang sudah dilakukan? Nah, yang dilakukan sebenarnya adalah yang penting bukan air yang akhirnya berwarna. Contohnya soft drink, minuman berkarbon, atau minuman-minuman yang bukan air putih. Nah, minum air putih yang cukup ya tentunya, menghindari dehidrasi ringan, membantu kinerja fungsi otak, dan kemampuan kita melakukan hal-hal sederhana seperti menyelesaikan satu masalah dari bbc.com. Nah, kemudian dari alodokter.com, di samping makanan, air mineral. Ini memang ada tulisannya air mineral, dan biasanya di rumah kita mengonsumsi, ya sebut saja merek tertentu, itu adalah air mineral yang sudah diolah menjadi asupan mineral untuk tubuh kita. Air mineral merupakan air yang dilengkapi dengan kandungan mineral dan senyawa alami yang lain di dalamnya. Jadi air mineral ini diperoleh dari sumber air yang terletak di daerah yang kaya mineral. Jadi mineral ini adalah sumber yang zat besi juga, dia akan memperkuat tubuh kita dengan minuman yang mengandung mineral. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah sinar matahari atau sunshine. Pastikan dari tulisan Dr. Vernon Foster. Pastikan tubuh kita terkena sinar matahari dalam jumlah yang besar, kurang lebih 15 menit per hari. 15 menit per hari kita harus terkena sinar matahari. Nah, sekarang ada perdebatan di mana sinar matahari jam berapa kira-kira yang cocok untuk kita. Jadi ada yang bilang jam 9 sampai jam 12, ada yang bilang jam 7 sampai jam 9. Tapi kakak sering baca itu jam 8, jam 9 itu adalah waktu yang tepat untuk kita keluar dari rumah dan menikmati sinar matahari. Setiap ruangan di tempat, ini tulisan Nyonya White dalam buku Health Reformer Articles, setiap ruangan di tempat kami tinggal setiap hari harus terbuka terhadap sinar matahari yang menyehatkan. Udara yang menyegarkan harus diundang masuk karena ini akan menjadi pencegahan penyakit. Jadi kalau kita tinggal di rumah, jadi disarankan di sini supaya buka jendela. Selain ada udara, ada juga sinar matahari masuk karena di dalam rumah tentu banyak bakteri-bakteri, banyak debu, banyak kotoran yang dengan sinar matahari bakteri ini akan mati sehingga kita boleh terjaga kesehatan kita secara otomatis ya. Nah, survei dari ahli-ahli membuktikan bahwa ini belum terupdate, untuk sinar matahari ini adalah manfaat bagi sinar matahari adalah mampu mendukung pelepasan serotonin dan endorfin. Ini adalah hormon di dalam tubuh kita. Nah, hormon itu adalah berhubungan dengan suasana supaya lebih berbahagia. Jadi ada kaitannya juga secara ilmiah, sinar matahari pagi tentunya ya, untuk kita peroleh akan menghasilkan hormon-hormon yang akan meningkatkan kebahagiaan kita dalam tubuh. Jadi saya baru tahu juga hormon tersebut berguna untuk mengurangi depresi dan memberikan ketenangan dalam tubuh kita. Jadi penting sekali, ini dari yahoo.com, hormon yang dihasilkan oleh sinar matahari. Nah, tapi ada juga yang harus kita perhatikan. Sinar ultraviolet itu dari sinar matahari itu memang bisa juga memicu penyakit kanker kulit ya. Kalau kita suka lihat banyak turis yang berjemur tengah hari. Tetapi manfaat sinar matahari dalam jumlah cukup ternyata penting
Fungsinya adalah untuk memproduksi vitamin D yang merupakan nutrisi bagi kesehatan tulang dan otak. Dan ini kita sudah tahu bersama dalam pelajaran di sekolah ya. Nah, vitamin D ini tidak melulu diperoleh dari makanan, karena tidak banyak juga dari sumber makanan ya, tapi ini kita peroleh dari sinar matahari. Kita bersyukur di Indonesia ini merupakan daerah tropis, daerah khatulistiwa di mana sinar matahari hampir setiap hari sepanjang tahun itu bersinar. Jadi kita bisa menikmati sinar matahari dengan gratis. Di tempat lain ada musim semi atau musim salju di mana tidak banyak sinar matahari yang mereka peroleh, sehingga mereka itu datang ke Indonesia, daerah tropis, hanya untuk menikmati sinar matahari di pantai. Selama hampir sepanjang hari mereka berjemur. Nah, berikutnya dari sisi New Start ini kita masuk kepada hal yang berikutnya, yaitu temperance. Ya, hal yang kelima, temperance atau pertarakan. Nah, di dalam tulisan Dr. Foster dikatakan kita harus menghindarkan diri dari bahan-bahan dan kebiasaan mengonsumsi hal-hal yang berakibat buruk bagi kesehatan kita, seperti misalnya alkohol, tembakau, narkotika, kemudian memperbanyak hal-hal yang bermanfaat bagi tubuh, seperti misalnya istirahat, makanan sehat, dan aktivitas lainnya. Nah, Nyonya White mengatakan bahwa tubuh kita adalah kabar Tuhan. Kita tidak boleh memasukkan apapun ke dalamnya yang tidak baik. Coba kita pikirkan sejenak. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita yang tidak baik, kopi, asap rokok, atau coklat, banyak efek samping yang disebut disebabkan oleh cairan-cairan atau obat-obatan tersebut. Jadi alkohol, tembakau, narkotika itu sudah merupakan, atau substance abuse ini sudah merupakan hal terlarang sejak dulu, dan itu sudah disebutkan oleh Nyonya White sejak zaman waktu dia masih hidup. Ya, tentunya ini rokok ini dari penelitian berbahaya bukan saja bagi orang yang merokok, tapi orang yang pasif. Kalau kita berada di halte bis, ada orang yang merokok, bukan saja dia yang memperoleh negatif dari apa yang dikonsumsi, tapi kita juga yang menghirup asap rokok itu akan sangat terpengaruh. Setiap rokok yang dihisap akan meningkatkan risiko terkena penyakit, yaitu jantung, stroke, masalah kesuburan, dan gangguan pada paru-paru. Ya. Selain itu, kalau alkohol dapat menyebabkan darah tinggi, irama jantung jadi tidak normal, jantung kesulitan memompa darah ke seluruh tubuh, bisa ada serangan jantung, dan bisa terjadi gagal jantung. Dan juga kita dapat melihat orang-orang yang perokok berat itu mengalami anemia akibat gangguan penyerapan yang terjadi di saluran pencernaan. Ini dari klikdokter.com yang diakses tanggal 27 Maret. Jadi sangat berbahaya rokok, alkohol, zat-zat adiktif yang lain. Jangan pernah kita sentuh kecuali untuk alasan-alasan medis ya. Narkotika kadang digunakan untuk alasan medis dalam jumlah tertentu, tapi tidak untuk digunakan secara bebas. Selanjutnya adalah air atau udara yang sehat, udara yang segar. Ya. Di sini dikatakan bahwa memastikan bahwa seseorang terus-menerus terpapar pada kelimpahan pasukan udara segar dan murni atau oksigen. Nyonya White mengatakan bahwa ribuan orang telah mati karena kekurangan air dan udara murni yang mungkin masih hidup. Berkat-berkat ini yang mereka butuhkan untuk menjadi sehat. Nah, jika mereka ingin dicerahkan, biarkanlah pengobatan sendiri dan membiasakan diri berolahraga di luar ruangan dan menghirup udara di rumah mereka. Jadi, udara yang kita hirup, terkadang kalau kita terlalu lama di dalam ruangan, yang kita hirup itu adalah udara yang ada air conditioning-nya. Pada saat kita bekerja di kantor, kita berada di rumah, di apartemen, atau di tempat-tempat di hotel. Nah, di situ yang ada adalah dari AC, dan itu mengandung CO2 kadang-kadangnya, itu sangat berbahaya bagi kita apabila kita hirup selama berjam-jam tanpa kita pergi keluar. Jadi kita harus menghirup udara yang lebih segar di luar. Nah, bagaimana dengan kita yang hidup di kota metropolitan ini? Tidak ada tempat atau ruangan di mana kita dapat menghirup udara segar karena saat ini sudah terlalu tinggi tingkat polusi.
Jadi ini tantangan bagi kita juga untuk kita pergi ke suatu tempat yang memiliki udara yang segar, ke pegunungan, kemudian mungkin ke pantai ya. Pantai ya mungkin panas juga ya, tapi kalau ke pegunungan, ke hutan, di mana pohon-pohon itu menciptakan sel-sel udara yang bisa kita hirup untuk kita menjadi lebih sehat. Jadi berada di luar ruangan, menghirup udara segar sebenarnya memiliki banyak manfaat, yaitu meningkatkan sistem imun, mengusir stres, dan meningkatkan energi. Nah, dampak dari udara segar juga adalah kita bisa menjadi lebih sehat dan kulit kita akan lebih kelihatan lebih halus ya. Ini kutipan juga dari sebuah situs di sini, Pantene. Jadi disarankan untuk kita berkegiatan. Jadi di Club Pathfinder itu memang selalu ada kegiatan untuk pergi ke alam. Bukan hanya kita di sana berlatih untuk hidup di alam, berkemah, tapi juga kesehatan kita terjaga. Jadi kita boleh menghirup udara segar, kemudian kita boleh menikmati alam yang lebih indah, dan itu akan meningkatkan kesehatan kita, dan akan meningkatkan imun, dan energi kita akan lebih bertambah. Nah, berikutnya adalah istirahat. Nah, inilah yang perlu sekali kita ingat. Kakak juga memang perlu harus memanfaatkan waktu untuk istirahat. Nah, menurut Dr. Foster, istirahat kita harus cukup dan tidur kita minimal 6 atau 8 jam sehari. Nah, kemudian itu istirahat secara fisik. Nah, kita juga harus beristirahat secara rohani dan spiritual. Dan setiap minggu dalam satu hari kita harus menguduskan sabat dan beristirahat. Jadi Dr. Vernon Foster ini sudah dengan jeli dan jelas mengingatkan kita pentingnya istirahat, bukan istirahat harian, tapi istirahat juga pada hari Sabat. Nah, tulisan Nyonya White, pentingnya waktu yang teratur untuk makan dan tidur harus diperhatikan, karena pembangunan tubuh terjadi pada waktu istirahat. Maka adalah perlu istimewa pada waktu muda tidur teratur dan cukup. Nah, ini nasihat bagi adik-adik calon Master Guide dan juga adik-adik Pathfinder lainnya. Di saat kalian masih segar, di saat kalian masih merasa kuat, kalian juga harus memperhatikan kesehatan tubuh. Karena di waktu muda, dengan tidur teratur dan cukup, di masa tua kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Tapi kalau saya lihat saat ini, anak-anak sekarang ini lebih banyak malah nonton pada malam hari, kemudian main game online pada sampai subuh, bahkan tidur baru jam 2 jam 3 pagi. Itu sangat berbahaya bagi kehidupan. Bukan sekarang, kalian belum akan merasakan sekarang, tapi mungkin pada saat kalian sudah berkeluarga baru mulai sesak dada ataupun mungkin sakit yang lain yang disebabkan karena kurang istirahat ya. Baik. Nah, bagaimana penelitian dari para ahli? Istirahat dan tidur berperan penting dalam kesehatan kita. Jam tidur yang kurang diduga meningkatkan resiko penyakit ginjal, jantung, stroke, tekanan darah tinggi, detak jantung tidak teratur, hormon stres naik, dan diabetes. Banyak sekali. Nah, ada juga yang mengatakan, aduh saya ini kak susah tidur. Nah, ini ada tips dari Awal Bros, ini dari rumah sakit awalbros.com. Sulit tidur, ini tipsnya. Batasi tidur siang. Jadi kalau mau tidur malam ya jangan tidur siang lebih banyak. Istirahat sebentar boleh, tapi jangan tidur. Malamnya pasti akan tertidur. Nah, hindari olahraga berat sebelum tidur. Nah, kenapa kita harus hindari olahraga berat sebelum tidur? Jadi pada saat kita mungkin lari atau main badminton, kemudian habis itu mau tidur, jantung itu masih berdetak kencang. Dia membutuhkan waktu untuk slow down, untuk ke tekanan darah yang lebih normal. Jadi diusahakan ya kita setelah olahraga mungkin harus ada beberapa jam sebelum kita tidur. Nah, hindari makanan berat. Nah, ini juga sama. Jadi darah tetap akan memompa, atau jantung akan tetap memompa, mencerna, alat-alat pencernaan dalam tubuh akan tetap bekerja pada waktu seharusnya mereka beristirahat waktu kita tidur. Hindari minum kopi, merokok, hindari bekerja, nonton TV, dan menggunakan gawai di kamar tidur. Nah, ini kakak juga yang sering masih gagal menerapkan ini ya. Jadi kadang sebelum tidur masih gadgetan, nonton YouTube, atau lihat video-video lucu di TikTok atau di Instagram. Jadi ini jadi pengingat bagi kita semua juga untuk kita beristirahat yang cukup. Nah, terakhir ini T, trust in divine power atau trust in God. Ini bukan karena
ini dijadikan terakhir harus yang pertama, tapi ya memang supaya urutannya jadi new start. Menjaga hubungan pribadi sehari dengan Tuhan dan percaya pada kemampuannya untuk memberikan bantuan dalam menghadapi tantangan hidup. Nah, di sini dikatakan di My Life Today, halaman 151, syukur, kegembiraan, kebajikan, kepercayaan pada cinta dan perhatian Tuhan, ini adalah perlindungan kesehatan yang terbesar. Jadi perlindungan kesehatan kita yang terbesar bukan hanya pada makanan, olahraga, setelah cukup, udara, dan seterusnya, tapi juga pada bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana kita ada waktu untuk beribadah pada Tuhan. Ini ada kaitannya dengan kita usahakan renungan setiap hari. Ya, usahakan kita berdoa pada setiap pagi dan malam. Ada waktu khusus bagi kita. Walaupun kalian masih anak remaja, masih anak-anak, cobalah untuk kebiasakan berdoa. Berdoa bukan sekedar hanya doa makan atau doa sebelum jalan ya, tapi ada berdoa khusus yang kita bisa asingkan waktu. Kakak juga sering masih gagal untuk melakukan ini, tetapi selalu kita diingatkan untuk memiliki waktu bermeditasi, waktu untuk membaca Alkitab, waktu untuk berdoa kepada Tuhan, baik kita sendiri maupun dengan keluarga, dengan orang tua. Ini akan menjadi perlindungan kesehatan yang terbesar. Ada penelitian yang dilakukan oleh seorang yang bernama Kunik dalam buku Handbook of Religion and Health. Ada 1.200 studi membuktikan bahwa efek ibadah pada kesehatan, orang yang rajin ibadah dapat hidup lebih lama dan lebih sehat. Ini saya ambil dari hellosehat.com. Ini sudah terbukti, dan ini bukan orang Advent yang tulis, dari seorang yang menulis buku ini. Efek ibadah pada kesehatan, dia dapat meningkatkan kesehatan. Ya. Nah, di sini di dalam tirto.id, aktivitas mendekatkan diri dengan agama dipercaya memberi hidup yang lebih sehat dan umur lebih panjang. Lantunan doa-doa memicu tubuh dan pikiran menjadi lebih rileks, mengurangi stres, mengontrol degup jantung dan tekanan darah. Jadi ini untuk semua umat ya, umat Kristen, non-Kristen, kita wajib untuk beribadah dengan sungguh, karena pada saat kita mengosongkan pikiran kita, bermeditasi, berdoa, maka yang itu tadi, stres akan dilupakan, kita akan lebih rileks dan santai, dan kita akan memperoleh kekuatan dari hubungan spiritual kita dengan Tuhan. Nah, adik-adik sekalian, itulah secara cepat kakak bisa sampaikan untuk kelas kita hari ini mengenai New Start. Nah, kakak coba summarizing sekali lagi ya, untuk kita juga dapat ingat nutrition. Pastikan kita makan makanan yang sehat. Hindarkan makanan-makanan yang berbahaya bagi kesehatan kita. Makanan yang sehat itu makanan yang berserat, sayur-sayuran, umbi-umbian, kemudian biji-bijian ya. Kemudian olahraga yang cukup. Jadi tadi kakak ingatkan lagi, 30 menit setiap hari, 4 kali minimal dalam setiap minggu. Kalau memang bisa 30 menit berolahraga setiap hari akan lebih bagus. Water. Nah, water ini adalah air mineral, air sehat, bukan air yang berwarna. Air ini sangat bermanfaat dan kita wajib untuk mengonsumsi minimal 6-8 gelas per hari. Sunlight adalah sinar matahari, walaupun ada bahayanya juga, tapi di jam-jam tertentu sinar matahari akan membantu kita untuk memberikan vitamin D untuk kesehatan tulang dan badan kita. Ini diperoleh dari sinar matahari. Temperance, menahan diri dari hal-hal yang substance yang tidak baik, seperti misalnya alkohol. Kita tidak boleh untuk merokok, kita juga tidak bisa mengonsumsi narkotika atau zat adiktif lainnya. Nah, ini adalah pengingat bagi kita dari pertarakan. Selanjutnya adalah air. Yang dimaksudkan di sini adalah udara yang segar. Nah, di kota-kota besar kita sudah jarang memperoleh udara segar karena polusi yang tinggi ya. Jadi kita harus pergi ke gunung-gunung, kita pergi ke hutan dan menghirup lebih banyak udara yang segar, karena itu akan menenteramkan pikiran kita, menurunkan tingkat stres, dan akhirnya lebih menyehatkan tubuh kita. Nah, di Jakarta kita bisa pergi ke Bogor, kita bisa pergi ke Puncak atau ke Bandung untuk berkemah, kemudian menikmati udara di sana. Rest, ini juga penting. Kita memiliki waktu untuk ibadah, untuk Zoom, untuk bekerja, tapi kalau kita tidak istirahat, nah itu akan berbahaya juga. Nah, istirahat yang baik adalah istirahat selama minimal 8 jam satu hari. Istirahatnya itu bukan di siang hari, tapi di malam hari. Nah, istirahat di malam hari tadi sudah disebutkan
sebelum istirahat jangan berolahraga yang berat, jangan makan yang berat, sehingga istirahat kita akan menjadi lebih baik. Dan terakhir adalah trust in God. Jadi semua ini tidak akan berarti kalau kita tidak mengambil waktu, menyisihkan waktu untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Maka ini akan menjadi satu keseluruhan yang menyatu untuk membuat kita lebih sehat lagi, untuk membuat iman kita lebih terjamin lagi di dalam kehidupan Kristen yang kita jalani saat ini. Demikian pelajaran New Start pada sahabat ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua, dan kiranya kita boleh dapat mengambil banyak manfaat dari pelajaran yang kita sudah peroleh pada saat ini untuk kita implementasikan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati.